Firman-Mu. Kami mau hancurkan segala bentuk frame yang ada dalam pikiran kami, di dalam hati kami. We want to know you more, Lord. Kami mau tahu Engkau lebih lagi. Biar firman-Mu Tuhan menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan kami, karena kami percaya firman-Mu yang berkuasa. Kami percaya firman-Mu yang dapat merubah seluruh hidup kami. Kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri. Dan kami siap untuk menerimanya, merenungkannya, dan melakukannya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap, sama-sama katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, katakan haleluya. Silakan duduk. Wow, ini spesial ini ya, di hari jam 11 ini. Saya bersyukur hari ini kami dari pusat lagi keliling saya sama tim yang luar biasa ini. Timnya namanya Sanctuary. Sanctuary kalau kita lihat di kamus artinya tempat suci, ya, tempat kudus. Saya percaya mereka mau menguduskan hidup mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan di area sini ya. Jadi kalau kasih tepuk tangan buat teman-teman yang luar biasa ya. Kalau di pusat di umum itu namanya WTC Worship. Ya, ada albumnya. Nah, mereka juga albumnya baru keluar di akhir tahun kemarin, namanya Beloved. Jadi lagu-lagu itu tadi kebanyakan lagu-lagu ciptaan mereka semua ini yang luar biasa ya. Jadi kalau tim umumnya WTC Worship, kalau tim Next Gen-nya adalah Sanctuary. Nanti ya siapa yang ada di Next Gen di pusat, nama timnya Sanctuary gitu ya. Ini ada Devin. Ini ada Cindy, worship leadernya hari ini, leadnya hari ini mereka ganti-gantian loh, luar biasa. Sebenarnya mereka ini worship leader semua, ya. Hari ini gilirannya Rebecca Joy. Ini ada Karin, ada Gabriel, ada Majesty, ada ini bosnya mereka ini bosnya Raymond. Nah ini Joel, terus ada Ehud. Dan ini ada Adrian Belano. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Kita doakan ya mereka bisa menjadi berkat. Ini lagi keliling ke cabang-cabang. Kemarin yang pertama 3 Raksa di sini. Besok di WTC Mall. Bulan depan sebulan sekali aja. Dan bulan depannya lagi nanti kita sekali lagi siap-siap ke Cilegon ya. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi. Yuk, mari kita siapkan hati kita. Bersyukur kita punya tim yang luar biasa. Setiap saya menyembah sama mereka, saya nikmati Tuhan yang luar biasa ya. Saya hari ini sampaikan judulnya ini nih. Boleh media? Jadi selalu diawali dari perenungan ya, dari perenungan waktu bersama Tuhan. Saya temukan satu kata ini nih, satu kata yang atas nih, humble. Humble kadang cuma muncul dari satu kata aja. Pengennya sih gini Bapak Ibu, pengennya kalau kita doa atau kita tanya Tuhan ya, pengennya gini dikasih tahu. Hari ini kamu gini. Melakukan ini, semuanya pengen jelas gitu. Tinggal kita amin dan melakukannya. Betul nggak? Pengennya begitu ya. Tapi kan nggak semua kita bisa dengar audible voice, disuruh ngapain, melakukan apa atau apa. Kadang-kadang saya dari satu kata aja humble. Gara-garanya saya doa mengenai ini. Ini kan the year of new paradigm. Jadi kita paradigma kita mungkin ada yang harus dirubah. Diselaraskan dengan apa yang Tuhan mau jadikan di tengah-tengah kita. Karena kalau kita inline dengan frekuensi sorga, maka sorga itu datang ke bumi ini gitu loh. Kalau kita nggak inline, nggak bisa. Kata orang India, nehi, nggak bisa. Kita sorga lagi ngapain, kita ngapain. Nggak nyambung katanya, nggak nyambung. Bisa terjadi sesuatu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu kalau kita inline dengan kerajaan sorga. Terus saya begitu tanya, muncul kata ini humble. Muncul lagi humble kalau bahasa Inggrisnya yang mirip itu kan humility. Cuma yang satunya kata sifat, bawahnya kata benda kan. Terus kata bahasa Indonesianya kan ini nih, rendah hati. Rendah hati, terus saya lihat di kamus
Jadi dari satu kata itu terus ini terus tanya, muncul kata ini. Rendah hati itu hal yang tidak sombong atau tidak angkuh. Berarti ini hal yang sekarang penting kita pelajari sama-sama. Terus buka lagi Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu teman saya kalau pas mempersiapkan ini. Jadi kita ngerti dulu nih, kalau dapetin sesuatu dari Tuhan kita ngerti, kita gali. Jadi kalau temukan walaupun cuma satu kata, tiba-tiba terngiang di telinga atau di hati atau di pikiran atau berupa visi, penglihatan. Nggak apa-apa mulai dari situ aja. Walaupun cuma satu kata, walaupun cuma satu gambar, mulai aja dari situ. Sombong artinya menghargai diri secara berlebihan. Selalu pikir gue yang paling hebat. Gitu ya. Congkak, pongah. Satunya lagi angkuh. Angkuh itu sikap memandang rendah orang lain. Tinggi hati, sombong, congkak. Ini jadi dua hal yang harus kita jangan terjadi sama kita nih, bahwa kita menghargai diri secara berlebihan, sikap suka memandang rendah orang lain. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi ya, kalau soal kesombongan sih kayaknya ada kadarnya, setiap orang ada sombongnya gitu. Kenapa? Ada firman yang mengatakan begini kan, setiap orang pasti pikir jalannya paling lurus, betul nggak? Kan ada firman begitu. Berarti kalau dia pikir jalan dia yang lurus, dia merasa dirinya paling benar. Sombong nggak? Nah, jadi tinggal kadar kesombongannya nih. Kita mau belajar sama-sama biar selaras, nggak sombong. Kalau sombong kita bangga menyombongkan sorga yang luar biasa gitu ya, bukan menyombongkan diri kita. Karena sorga itu luar biasa, kita megahkan hanya Tuhan satu-satunya, betul nggak? Nah ini yang kita mau pelajari ya, kita mau pelajari. Coba kita buka sekarang di Ulangan 8. Ini setelah saya bikin begini-begini, baru muncul nih ayatnya. Coba kita sama-sama buka di Ulangan 8 ya. Ulangan 8 tambahan ayat untuk firman ini. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Kita mau baca sama-sama ya. Kan berarti kalau tadi apa humble atau humility itu tidak sombong, tidak angkuh, tidak dua-duanya ini nih ya. Nah, Ulangan 8 ayat 2 dan 3 mari kita baca sama-sama 2 ayat aja nih. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa? 40 tahun ini dengan maksud apa? Sekali lagi. Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 3. Jadi ya apa? Sekali lagi. Merendahkan hatimu, membiarkan engkau apa? Lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat apa engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saya ingat suatu waktu ya Bapak Gembala kita Pak Wiryo ngomong gini, kalau kita sudah mendisiplinkan hidup kita sedemikian rupa untuk mengikuti firman Tuhan, maka pada saat dunia mendisiplinkan hidup kita, itu udah biasa. Pas begitu diingatkan saya mengenai statement dari gembala kita ini. Wah, saya ingat juga bahwa apa? Bahwa standar di Alkitab itu paling tinggi. Siapa yang setuju sama saya? Standar di firman Tuhan itu paling tinggi dari segala standar yang ada di dunia. Kalau yang belum angkat tangan saya mau kasih tahu. Standar paling tinggi itu yang ada di Alkitab. Ya bayangkan aja coba. Siapa yang pernah baca kitab Imamat? Pasti nggak ngerti. Maksudnya apa? Detail semuanya. Pembangunan ini sampai detail ukurannya. Nah itulah. Kalau kita mau mengerti, nanti belajar sekolah Alkitab. Semuanya itu ada artinya. Cuma kalau dijabarkan di sini bisa 2 hari 2 malam mungkin ya kita ngejelasinnya. Nah, tapi kita mau tahu standar itu standar yang paling tinggi. Jadi kalau kita sudah mendisiplinkan hidup kita dengan standar yang paling tinggi, artinya kalau dunia mencoba mendisiplinkan kita, aman-aman aja kita. Karena kita sudah biasa dengan standar yang tinggi. Maksudnya apa? Di sini lihat. Merendahkan hatimu
Pada saat itu apa yang terjadi? Tuhan kok kayaknya kejam banget. Merendahkan hatimu. Pada saat itu orang Israel tegar tengkuk. Dia sombong. Komplain melulu. Padahal udah dinyatakan hal-hal yang dahsyat. Laut dibelah. Tapi tetap dia masih komplain. Apa yang terjadi? Merendahkan hatimu. Apa hubungan dengan apa yang tadi gembala ngomong? Saya dapat impresi seperti ini. Kalau umat Tuhan seperti yang saya lihat di tempat ini sudah rendah hati, kayaknya Tuhan gak perlu melakukan sesuatu lagi untuk merendahkan hatimu. Yang mungkin yang akan dia lakukan, come on, transform the community, influence the cities, and give impact to the nation. Lakukan tugas untuk kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah ini sebenarnya tujuannya supaya kita semua bisa rendah hati. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau bilang, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. God here, God here, and now be lifted high, right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Sambil angkat tangan katakan, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Tapi waktu saya baca firman ini, saya sempat bertanya-tanya, Tuhan bisa gak ya manusia itu gak melewati padang gurun? Kira-kira bisa gak Bapak Ibu? Ternyata saya dapat jawabannya pas begitu. Sekarang kan Israel berapa tahun dia lewati padang gurun? 40 years, 40 tahun. Dan di cerita yang lain di Alkitab, Yesus masuk ke padang gurun berapa lama? 40 days. Wah, kita kayak multiple choice, mau yang mana nih? 40 hari, apa lama? Tapi gak ada pilihan ngelewatin padang gurun kayaknya. Kayaknya setiap manusia pasti melewati sesuatu masa yang namanya padang gurun. Dalam pernikahan, di dalam pekerjaan, ada kesulitan atau kendala-kendala yang kita hadapi yang disimbolize dengan namanya padang gurun. Masa itu kita merasa kekeringan, kesulitan yang kita hadapi. Tapi saya berdoa dengan kita mempelajari ini, to be humble and humility, kita bisa melewati padang gurun dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jangan ada yang berkemah di padang gurun, tapi sebentar aja. Jangan bangun rumah yang permanen di situ, tapi sebentar aja melewati padang gurun. Tapi jangan berdoa, jangan melewati padang gurun kelihatannya. Makanya kan pengkhotbah juga kalau pernikahan atau apa pasti ada masa padang gurun gitu loh ya dalam kehidupan kita. Karena dikatakan juga selama masih hidup kita ada masalah lah. Jadi ini pertanyaan berikutnya nih, apa yang harus dilakukan agar kita bisa rendah hati? Nomor satu ini menjadi penting juga karena hubungan langsung dengan Tuhan. Nomor satu ini ada 2 poin.
yaitu poinnya begini, secara rutin akui dosa Anda kepada Tuhan. Yuk kita baca nih. Setelah ini kayaknya firman Tuhan kebanyakan ada di sini aja. Jadi tinggal kita deklarasikan sama-sama dengan hati. Ini seperti ucapan kita dari hati sesuai dengan firman Tuhan. Kalau nggak selaras, mari kita selaraskan. 1, 2, 3 kita baca. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ada 2 hal penting yang saya mau sampaikan di sini. Pertama adalah ada kata-kata secara rutin. Apa maksudnya secara rutin? Mau dosa besar kayak mau dosa kecil, kita sampaikan kepada Tuhan. Akui itu kepada Tuhan. Kalau saya bisa ini ceritakan pengalaman pada saat diakui walaupun hal yang kecil, itu bisa membuka sesuatu yang lebih besar, tuntunan yang lebih besar. Suatu waktu saya gak bisa tidur, sebelum tidur diingatkan mengenai perkataan saya kepada anak saya yang laki-laki suatu hari. Seperti ada teguran dari Tuhan. Sepertinya kalau diulangin lagi kayaknya kata-katanya biasa-biasa aja. Tapi kadang-kadang saya mau kasih tahu gini. Pernah ngalamin gak? Kayaknya biasa-biasa aja yang aku katakan. Tapi bisa tidak biasa-biasa bagi telinga orang lain. Betul apa betul? Jadi saya ditegur. Begitu ditegur saya mesti beresin. Salah satu yang bikin orang gak bisa tidur karena jiwanya tuh gak tenang sebenarnya. Nah jiwanya gak tenang salah satu itu kalau ada yang belum diberesin. Jadi saya mesti duduk dulu, saya tanya Tuhan. Saya bilang Tuhan ampuni ya, aku ngomong. Terus muncul hal-hal yang lain setelah kita omongin ada tindakan. Muncul ada hal-hal yang lain sepertinya. Wah di situ kita kembali terima arahan begini, mendidik anak. Wah tuh kerennya Tuhan. Tapi seringkali harus ada tindakan awal dulu dari kita. Nah yang menjadi penting adalah bagaimana kita membangun hubungan ini, akui. Ya sih emang habis kadang-kadang kan waktunya terbatas. Udah sekarang nih, udah apalagi sekarang pandemi udah dianggap menjadi endemi. Di mana-mana udah macet. Di mana-mana kegiatan kita udah full kayaknya. Aduh buat doa lebih lama lagi kayaknya repot. Kayaknya waktunya gak ada, udah keburu ngantuk Pak habis gimana. Kadang-kadang jadi doanya gini, Tuhan ampunilah segala kesalahanku yang disengaja atau tidak disengaja. Kan udah cover semuanya ya. Tapi mau gak kasih waktu lebih lagi? Ini gak bisa kita bilang gak ada waktu. Time with God, we have to create it. Harus kita ciptakan, bukannya kita menciptakan waktu jadi 25 jam, bukan. We have to create. Dari waktu 24 jam yang kita miliki. Bilang. Saya ingat ya, saya kerja di satu sekolah, salah satu head of school-nya ada orang Australia, dia bilang gini, tapi sangat menjamah dan akhirnya menjadi praktek. Dia bilang, every night setiap malam sebelum dia tidur, dia selalu lapor sama komandan katanya. He's the boss dia bilang katanya. Saya selalu lapor, saya selalu bilang mengenai kalau hari itu. Ya, pertama dia secara umum dia bilang begini. Tuhan, kalau hari ini ada kesalahan yang aku bikin, aku mau besok aku nggak melakukannya lagi, gitu loh. Tapi kalau ada hal yang baik yang aku lakukan, aku minta Tuhan dimultiplikasi biar besok aku semakin baik lagi. Sebenarnya dia doanya cuma simpel begitu loh. Tapi pas begitu dia ngomong, wah kenapa makanya ampuni kesalahanku dan biar aku juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu makanya ada di doa Bapa kami. Kenapa itu penting? Ternyata penting. Sejak saat itu saya selalu ingat sebelum tidur. Secara simpel saya ngomong kalau coba ingatkan Tuhan. Aku sih memang simpelnya mau berdoa gitu. Yang disengaja maupun tidak disengaja. Kayaknya cover semua. Tapi aku mau lebih spesifik. Dan kalau kita lebih spesifik. Tuhan ternyata lebih senang. Kenapa saya bilang lebih senang? Pas begitu kita ngomong begitu, dia lebih banyak ngomongnya sama kita. Itu kan yang kita butuhkan. Perkataan dia meneduhkan jiwa kita. Perkataan dia mengarahkan kita. Perkataan dia tuh menghibur kita. Itulah Tuhan kita. Nah, satu lagi yang ada di poin ini yang kedua adalah masih secara rutin akui dosa Anda kepada Tuhan. Yuk kita ngomong sama-sama lagi. 1, 2, 3.
Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Oh, ini ya makanya perkataan-perkataan dalam firman. Makanya yang yes dan amin menjadi tuntunan bagi kita tuh. Aku mau Tuhan mengaku dosaku gitu loh. Izinkan aku dan mampukan aku. Karena kan dosa yang besar aja kadang-kadang kita mau akuin. Yang kecil Tuhan maha pengampun. Tapi dia rindu terbangun dari kita tuh secara spesifik kita ngomong. Bilang, Tuhan tadi perkataan aku kayaknya aku kasar sama istriku, ampuni aku Tuhan. Mampukan aku Tuhan untuk gak kasar lagi. Kalau aku lagi emosi sampai ada hal-hal yang tidak berkenan dilakukan, mari kita ini menjadi hal yang rutin bagi kita. Yang kedua, selain mengaku kepada Tuhan, ini mengakui dosa Anda kepada orang lain. Kita baca ya, 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nih yang keren. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Banyak yang diucapkan sini, tapi depannya ternyata itu tuh. Depannya ternyata itu ya. Nah, ini bukan poin mengenai gini loh. Bukan tiba-tiba, wah kita semuanya saling mengaku dosa. Bukan itu maksudnya. Bukan tiba-tiba misalnya, bro, Pak Yogi, kemarin saya berdosa loh. Kemarin saya nipu orang. Bukan begitu, maksudnya bukan begitu ya maksudnya. Kalau misalnya kita hal yang begitu-begitu, waduh. Ini bercanda ya bro, maksudnya ini ilustrasi. Terus Pak Yogi ntar pas ngobrol sama siapa, enggak, ini bukan mau gosip loh, bukan mau gosip. Ini supaya kita doakan gitu ya. Kita doakan ya Pak Gideon, dia kemarin nipu orang loh. Kan jadi sesuatu yang ini bukan maksudnya. Jadi firman ini bukan mengatakan bahwa kita dengan mudah mengaku dosa begitu. Tentunya kita mesti hadapi orang yang bertanggung jawab as a counselor atau apa untuk gitu-gitu ya. Tapi maksudnya saya tanya sama Tuhan, maksudnya apa sih maksud firman ini? Mulai dari secara pribadi, di keluarga, pekerjaan, bisnis, maupun di pelayanan. Akan lebih baik tim itu menjadi kuat kalau kita saling mengetahui kekuatan masing-masing, kelemahan masing-masing. Mungkin nih Pak Yogi, waktu bekerja sama-sama saya, diminta sama bos untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya saya orang yang relasional. Pak Yogi misalnya orang yang task oriented. Dia kalau ngerjain tugas apa misalnya, hebat lah. Terus udah gitu saya ditugasin yang mengenai pekerjaan dia. Terus saya main bilang aja sama bos, yes bos bisa. Padahal saya gak bisa kan, padahal maksudnya saya gak mampu. Sebenarnya itu bukan kekuatan saya. Kenapa gak diomongin? Kayaknya itu bukan ini, misalnya lebih baik. Coba kayak saya main iya aja tuh saya jalanin. Ternyata gak berhasil. Pak Yoginya juga stres akhirnya karena kita kerjasama dalam satu tim. Dianya juga stres, sayanya juga so tahu karena mau baik aja di depan, mau bagus aja di depan bos. Apa yang terjadi? Kekacauan. Contoh lagi di tim musik aja. Kan kita mesti tahu nih masing-masing. Ini contohnya Adrian terus gak apa-apa ya. Ini yang nancep sih kalau yang ini ya. Pemain musik nih misalnya. Kita mesti tahu kekuatan masing-masing. Kayak saya misalnya suara pas-pasan. Range suaranya maksudnya. Terus dites kalau di pusat suara saya C masuk kelompoknya kan ada A bagus, B, C, D, E. Kalau saya masuknya C sebenarnya. Jadi terbatas sebenarnya lagu-lagunya. Saya akan stres kalau suruh nyanyi misalnya lagunya Sydney Mohede tapi di kuncinya dia. Gak bisa nyanyi saya. Gak bisa. Terus misalnya pemain drum. Contoh Adrian misalnya dia gak bisa main samba. Main ya samba. Pokoknya harus bisa. Ya mungkin sih bisa. Tapi kalau satu lagu latihannya 2 jam, apa yang terjadi Pak Ferry? Udah gitu dipaksain. Apa yang terjadi di sini? Kekacauan massal terjadinya akhirnya jemaat. Ini apa yang terjadi nih ya di atas mimbar? Nah, kayak gitu maksudnya. Kalau kita mengerti kelemahan sendiri, kita mesti ngakuin.
Emang sih di depan bos, wah kalau dibilang kalau gue bilang nggak bisa ntar nggak kompeten nih. Gue dianggap nggak kompeten. Gak usah, santai aja. Kalau memang itu kelemahan kita atau apa, akuin aja. Kalau akuin, kita berjalan dengan kekuatan, akan terjadi unity. Akan terjadi sesuatu yang besar, karena semuanya kerjasamanya akan baik. Sadarin aja kalau ada kelemahan, akuin aja. Gak usah ditutup-tutupin, gak usah gengsi-gengsian. Yang ketiga, terima didikan dan teguran. Nah, kita coba baca lagi. 1, 2, 3. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran itu tersesat. Saya tanya lagi, ini kan ini banget umum. Ya kan, saya kerja di sekolah. Saya diingatkan, tuh lihat, kalau anak namanya belajar, pasti kalau habis belajar nanti ada ujian. Setelah habis ujian ada apa? Naik kelas. Jadi kalau kita mau menerima didikan sebagai seorang murid, ingat pasti naik kelas. Jadi jangan menghindari didikan. Tapi saya mau tanya dulu, di sini ada nggak yang hobinya belajar? Ada yang angkat tangan? Oh nggak ada ya. Berarti kita aman semua memang sih. Nggak ada yang hobinya belajar memang. Tapi belajar itu penting. Jadi kumaha tuh? Mengusahakan. Kita mesti mengusahakan. Saya tadi cerita juga di ibadah yang lain. Saya tuh kan kuliah pariwisata. Setelah tahun kedua untuk memasuki tahun ketiga itu mesti kerja minimal setahun baru boleh masuk ketiga. Tapi karena nilai saya bagus, dibilang kamu langsung aja ini 3. Cuma karena teman saya nggak ada yang ini, saya nggak mau. Akhirnya saya kerja kenal duit kan. Habis kenal duit lupa bangku sekolah lupa. Udah nggak sekolah lagi. Sampai saya kerja, sampai saya di WTC itu cuma kuliah 2 tahun saya tuh masuk WTC. Suatu hari, dia, Ki, kamu ini kan, kamu udah mimpin sekitar waktu itu kalau udah 60 ya, 60 orang. Terus kalau perjamuan kudus atau ada yang mau dibaptis, siapa yang jamuan kudus, siapa yang baptis? Begitu ditanya begitu, karena saya punya prinsip gini, saya kenal Yesus, udahlah nggak pakai pendeta-pendetaan, pester nggak usah. Yang penting firman Tuhan kita lakukan, pelajari dan lakukan, jalankan. Nggak usah lah pakai gitu-gituan. Tapi pas begitu Pak Wira ngomong begitu, ya juga sekarang kan udah ada di organisasi, dipercayakan lebih lagi. Ya udah akhirnya, saya ikut sekolah untuk PDP setahun. Setelah ikut sekolah PDP, setelah setahun, tiba-tiba saya dapat dari pesan dari John Maxwell kali ini. When you stop learning, you stop leading katanya. Minimal saya kan mesti memimpin hidup saya. Saya mesti memimpin keluarga saya. Saya mau memimpin departemen ini. Kalau saya berhenti belajar, saya berhenti memimpin. Wah, bahaya banget nih. Terus di kampus, kamu terusin aja ambil S1 nih. Teologi maksudnya. Padahal nggak ada rencananya sama sekali kan. Wah, ini kayaknya terpojok saya nih. Ya udah dah. Akhirnya kuliah. Sampai 7 tahun mau DO. Dosennya bilang, mau DO, kenapa? Saya nggak bisa skripsi. Karena apa? Ya bayangin pelayanan penuh, kerjaan juga penuh. Di sekolah saya kan ada ngajar, ada event organizer juga di sekolah gitu ya. Terus sama kuliah lagi. Wah, jadi ada pelajaran saya jadi nggak memenuhi mata kuliahnya gitu untuk ambil skripsi. Wah, akhirnya saya kejar. Jadi 7 tahun saya baru lulus S1 teologi. Jadi tahun 2017 bayangan, lama banget. Tapi itu diusahakan. Saya cerita ini supaya marilah kita berusaha. Selama masih kita hidup, jangan berhenti belajar. Habis itu John Maxwell ingetin lagi. Akhirnya saya ambil lagi S2. Baru 2019 kemarin selesai. Tapi apa hasilnya? Dengan belajar gitu.
kita memperlengkapi diri. Dan setelah memperlengkapi diri, ada hal-hal di luar yang kita pikirkan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita mau terus dididik, dan kalau dididik ada ujian, dan habis ujian kita naik kelas. Di dalam bisnis, mungkin ada tender yang disiapkan sama Tuhan untuk naik kelas nih. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, apalagi yang sekolah ya. Dan yang kedua mengenai teguran nih. Apa nih mengenai teguran yang Tuhan mau ngomong? Maksudnya apa ya? Tuhan sampaikan begini, di dalam keluarga ataupun di mana kita berada. Kadang, ya saya sendiri masih alami. Ada hal, saya sama istri, wah kalau bicara mengenai topik ini, agak kritis, agak krusial. Karena kalau nyinggung topik ini, salah satu dari kami tonnya akan rada tinggi. Karena itu kadang-kadang, oh jangan diomongin dah, daripada berantem. Kalau berantem, soalnya kadang-kadang berantemnya 5 menit aja nggak ngomongnya 3 hari. Ada nggak yang begitu ya? Hah? Padahal berantemnya 5 menit, ada yang gak usah 5 menit, 1 menit aja tapi perkataannya nancep. Bisa juga 3 hari gak ngomong, betul gak? Nah Tuhan sampaikan ini, mau gak sih kita di keluarga, di pekerjaan, di bisnis ataupun di pelayanan. Tuhan bilang, mau dong apa aja bisa dibicarakan, jangan sensi lah. Tapi mesti dipersiapkan loh, contoh. Saya ingat sama istri nih kalau ikut parenting, terus juga dapat dari Pak Wiryo. Ada yang namanya high level communication. Apa itu high level communication? High level communication sebagai suami istri adalah di masa komunikasi yang bentuknya koreksi. Misalnya suatu waktu ada hal yang saya lakukan, seperti misalnya saya ngomong sama anak saya, dia gak setuju. Tapi kan nggak bisa di saat juga di depan anaknya ngomong, oh jangan begitu, breaking the atmosphere ya. Itu nggak boleh kan gitu ya. Suami lagi ngomong ke anak atau apa, dia nggak suka, langsung ditancap di situ, nggak boleh kan. Di belakang layar kita ngomongnya. Terus istilahnya bisa ngomong, Han bisa nggak kita high level communication? Kalau saya siap, saya bilang saya siap, oke. Biasanya kalau yang mau high level communication tadi yang neraktir. Kalau kayak gitu tadi dia neraktir saya, Han, yuk kita makan yuk di mana? Dia traktir saya, begitu udah saya senang makan, dia ngomong dah. Han kayaknya tadi kamu ngomong sama anak seperti itu, boleh nggak next time ngomongnya jangan begitu, begini-begini karena dasarnya gini-gini. Nah ini bisa terjadi kalau mau ditegur. Kalau enggak, apa yang terjadi? Berantem di rumah makan. Masalah itu gak bisa selesai sendiri. Kalau ada masalah kita coba hindari terus, itu akan jadi time bomb. Gak bisa, kita bilang Roh Kudus tolong, selesaikan masalah ini nanti bisa biar masalahnya sendiri. Kan Roh Kudus penolong. Gak bisa, masalah itu harus diselesaikan. Diomongin. Mungkin kita ditegur, siap ditegur. Makanya ini loh, terima didikan, dan mau kalau ditegur. Di kantor pun begitu. Mau kita ditegur. Tapi kalau udah suami istri di keluarga bisa itu, di mana-mana aman lah itu udah mau ditegur karena masalah bisa selesai. Ini saya bilang kalau misalnya kita mau ditegur, mau dididik terus seperti ini, masalah apapun boleh muncul dan akan dibicarakan untuk diselesaikan dan semua masalah bisa jadi solve. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, jadi mau terus dididik dan ditegur. Yang berikutnya adalah ini nih, untuk melatih kita sebagai untuk rendah hati. Tidak membedakan orang. Ayatnya adalah di Lukas 7 ayat 36 sampai 39. Ini cerita mengenai Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Pada saat itu orang Farisi bilang begini, if you are prophet, kalau engkau memang nabi, ini dimodifikasi sedikit ya. Kalau memang kau nabi, masa kamu nggak tahu that she is a sinful woman? Kalau dia itu orang berdosa, kau mau sih ngelayani orang berdosa?
Ada lagi ya. Suatu waktu saya dalam keadaan yang tidak baik. Ada yang udah bilang, oh ini orang udah tinggal matinya aja. Suatu saat itu saya sama mentor di situ, nih, mau nggak kita bantu mereka nih? Mereka kan orang-orang gila. Orang-orang gila yang nggak nyambung. Maksudnya nggak nyambung begini, kita ngomong A, dia ngomong Z. Atau kadang-kadang kita ngomong A, dia nggak jawab. Dia bisa jalan kemana-mana, dia bisa buang air kecil di mana-mana di tempat itu. Saya diminta tolong untuk mandiin mereka. Itu yang kita pernah nonton kalau yang WTC itu, tapi bukan yang di situ, tapi saya long time ago, itu tahun sebelum WTC berdiri waktu itu ya. Nah, saya bilang, masa dalam hati, ntar kalau gue ditabok gimana? Jangan main-main, coba berani nggak kira-kira? Orang yang begitu, suruh mandinya sih nggak ada apa-apain, coba begini, ada spon, kayak mau gosok mobil, cuma ini orang yang kita gosok. Kita siram dulu dari rambut sampai kaki, pakai sabun cair, kita gosok dari kepala sampai bawah. Habis itu kita iniin lagi, pagi dan sore. Awalnya sebelum begitu, saya langsung bilang, masa saya suruh iniin mereka? Saya kan orang waras nih. Saya ngomong begitu. Tiba-tiba ini kenapa yang akhirnya saya mau melakukan. Dalam hati saya muncul begini. Kamu merasa lebih baik dari mereka? Itu kayak saya disamber. Di tengah bolong ada petir nyamber. Langsung begitu. Ternyata kita aja bisa memandang kita kuat, yang itu lemah. Kita kaya, yang itu miskin. Kita terpandang, dia tidak terpandang, tapi di mata Tuhan berbeda. Akhirnya saya mau mandiin. Jadi makanya akhirnya saya diundang di TV untuk bicara mengenai ini bisa terjadi. Saya cuma ngomong gimana? Kita lakukan yang paling hina. Itu kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Ya saya mandiin mereka tiap hari. Coba, gak bisa saya jawab dengan yang lain. Gak bisa. Saya mandiin mereka pagi dan sore. Waktu itu sekitar 5-6 orang yang saya mandiin. Di satu tempat rehab saya mandiin mereka. Dan disitulah ternyata pada saat kita lakukan, Tuhan melayani kita. Dimanapun kita berada. Tadi yang kita nyanyikan. Hanya untuk dia, hanya kepada dia. Mau gak apapun yang kita lakukan, layanilah seperti kita melayani Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita gak bisa membeda-bedakan orang. Tamu, waduh dia naik apa tuh? Tampangnya gimana ya? Terus kita beda-bedakan, jangan. Jangan membeda-bedakan orang. Siapapun yang Tuhan datangkan di dalam kehidupan kita, layanilah seperti kita melayani Tuhan. Di toko kalau ngeliat orang, jangan pandang orangnya, jangan. Kita melayani Tuhan. Siapapun kita melayani yang terbaik. Makanya terus saya pesan nih sama tim. Mau kita melayani ribuan. Melayani di Tang City. Nanti di Cilegon jauh lebih kecil lagi. Bulan depan di WTC Ballroom. Kita semua melayani sama, karena yang kita layani adalah Tuhan. Mari kita jangan membeda-bedakan. Yang mau katakan amin. Yang berikutnya adalah bagaimana kita melatih rendah hati. Memilih untuk melayani orang. Yuk kita baca 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Waktu firman ini saya tanya apa yang harus saya sampaikan. Kembali saya ditanya. Sepertinya Roh Kudus tanya gini sama saya. Sekarang kira-kira kalau kamu dimanapun kamu berada, orang akan memandangmu seperti apa? Misalnya muncul dalam satu komunitas, oh si Anu datang ya, apa tuh orang memandangnya? Oh dia orangnya baik hati loh, enak deket sama dia, ngomong sama dia orangnya suka membangun dan dia mau memperhatikan orang. Atau begitu datang,
Aduh, dia datang. Malah sama dia mah, dia bosi orangnya. Kalau ngasih komentar atau ngasih komplain paling cepet. Tapi kalau disuruh apa-apa nggak mau. Atau dia enak loh. Kalau kayaknya apa-apa sama dia, kita keduluan aja. Ngasih salam dia duluan. Kalau kita perlu ini kursi pasti dia lebih dulu. Mau ini kayaknya dia kayak mau cepet yang lain. Nah, ini maksudnya. Memilih untuk melayani orang lain. Mau nggak? Nah, sekarang kita tuh seperti apa di kehidupan kita? Apakah kita punya kerinduan seperti ini? Mau terus melayani orang dimanapun kita berada. Peka, minta kepekaan. Mesti minta kepekaan dulu. Iya kan, minta kepekaan. Oh dibutuh ini kita langsung mau melayani gitu loh. Mau posisi kita apa kayak di kantor, di gereja. Mau gak kita jadi hamba? Karena kita memang sebenarnya hamba Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bilang tepuk sebelah, kita hamba Tuhan. Ya kita hamba nih. Kalau hamba mau melayani dimanapun kita berada. Ya saya berdoa ya kalau kayak begini wah keren banget. Berikutnya adalah ini. Mengampuni saya yakin semua kita orang yang mudah mengampuni. Tapi ini di depannya nih ada cepat. Cepat mengampuni. Kan pernah saya sampaikan di ibadah yang sebelumnya. Maksudnya beberapa bulan lalu gitu. Yang saya sampaikan mengenai hormon kortisol. Hormon kortisol itu kapan terciptanya oleh tubuh kita. Pada saat kita marah. Pada saat kita kesel. Gemesnya bukan gemes. Wih lucu bukan. Gemes semua. Ya bayangin Bu. Orang dia udah saya tolong 6 kali, ke-7 kali saya masih ditipu. Coba bayangin ibu gak ngerasa aja. Ini contoh Bu ya, contoh. Gimana mau mengampuni? Udah 7 kali dibantu Pak Yogi, masih nipu Pak Yogi. Pak Yogi ngomongnya gampang aja. Nih saya yang ngerasanya nih. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Kalau ya dan amin, udahlah cepat-cepat mengampuni. Jangan kita sakit gara-gara tingkah laku orang lain. Betul gak? Jangan. Jadi tindakan kita adalah cepat-cepat mengampuni. Tapi cara ngetesnya gimana? Kalau kita udah mengampuni orangnya. Contoh si A misalnya. Si A nih pernah lakukan sesuatu yang tadi tuh. Udah 6 kali ditolong ke-7 kali masih nipu. Tiba-tiba berdua ngobrol nih Joel yang ganteng ini. Dia cerita, kok kebangetan tuh. Dia sebut lagi nama si A. Ini belum selesai di sini nih. Begitu dia nyebut si A, iya emang tuh si A kebangetan tuh. Pertanyaan saya sebenarnya udah mengampuni si A belum? Tapi itu biasa terjadi loh. Habis gimana? Kan kesamber, kan ada lukanya masih di sini nih. Kan nggak bisa dibilang belum nggak terjadi atau dihapus, di-delete. Tapi kita mesti putusin. Walaupun misalnya dia bermasalah dengan si A, saya ngomong, saya mesti punya sikap yang mengampuni. Jangan kayak bensin kena api. Oh iya. Oh mungkin dia ini Joel, mungkin dia lagi ada kesulitan. Ya udah, ini ampuni aja. Kita nggak bakal miskin lah. Ini ditipu orang. Padahal dalamnya lebih dalam daripada yang dialamin. Gua 7 kali Joel dalam hatinya nih. Gua 7 kali, lu baru sekali. Gitu dalam hatinya. Tapi mari kita ngerti ya. Kita sebenarnya udah mengampuni atau enggak bisa dilihat dari situ loh. Ini yang real loh. Yang real dalam kehidupan kita. Kadang-kadang dapat cerita kesamber kayak bensin kena api. Jadi keputusannya adalah harus cepat mengampuni. Udahlah. Hakimnya adalah Tuhan, ya. Kita jangan menghakimi. Nah di sini. Ini nanti belajar di rumah aja. Kalau nggak kita bisa sampai jam 2 nanti. Pengampunan mungkin merupakan salah satu tindakan kerendahan hati terbesar yang dapat kita lakukan. Karena memang nggak mudah ya mengampuni. Tapi pasti bisa. Kalau muncul, begitu diingetin nama si A lagi, wah
Udah minta Roh Kudus, Tuhan tolong. Kayaknya aku masih nggak sanggup nih. Sakitnya di sini, nggak sanggup nih. Minta Tuhan tolong. Jangan diterusin. Pengampunan adalah penyangkalan diri. Kayak gitu, walaupun dia ngomong gitu. Aku mau menyangka. Malah aku bela si A gitu loh supaya menghibur dia. Nah itu penyangkalan. Pengampunan tidak menuntut jalan dan keadilan kita. Makanya itu tuh. Ini satu sisi yang kadang-kadang orang Kristen tuh jangan nuntut-nuntut lah. Tapi ya gimana dalam real kan kita mesti gitu loh. Tapi ya tetap firman Tuhan ya dan amin. Gak usah nuntut lah. Karena di sininya yang mesti kita selesaikan. Kalau di sininya gak selesai. Seperti ada ilustrasi. Waktu kecil gajah itu diikat kakinya. Diikat kakinya dia gak lari-lari kan kemana-mana. Karena begitu dia lari sakit. Tapi begitu dia udah gede. Padahal tinggal jalan aja putus talinya. Tapi di dalam pikirannya masih sakit. Tetap dia gak jalan, dia gak berani jalan. Kita jangan seperti jadi kayak gajah gitu. Gak bebas nanti hidup kita. Terbelenggu oleh penghakiman sebenarnya. Next, nomor 7. Responi keadaan dengan benar. Ini ada satu lagi tadi gak dinyanyiin. Judulnya Ku Berserah. Ku berserah, ku berserah, ku lepaskan bebanku di dalam nama-Mu. Ku berserah, ku berserah, Yesus sepenuhnya berada di dalam hadirat-Mu. Yuk mari sambil angkat tangan. Mari bilang sama Tuhan, ku berserah Tuhan. Ku lepaskan bebanku di dalam nama-Mu. Ku berserah, ku berserah, Yesus sepenuhnya berada di dalam hadirat-Mu. Ya sikapnya gitu, sikap meresponi keadaan dengan benar. Memang gak semua keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi mari kita terus berserah kepada Tuhan. Karena apa? Ada karunia, walaupun kita menderita. Kita ada karunia untuk memiliki kesabaran di dalam penderitaan. Karena ada karunia untuk menderita. Nah yang terakhir ya, ini 1 Petrus 3, 8-17. Boleh jadi PR ya. Yang berikutnya, terakhir nih. Aktif tunduk pada otoritas. Kita baca 1, 2, 3. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Tuh lihat kata-katanya. Bukan yang tidak ramah atau tidak baik. Ekstrim, makanya firman Tuhan kenapa mesti ekstrim? Kenapa pendeta kadang-kadang kalau bicara mesti ekstrim? Supaya bisa menohok, supaya bisa nancep. Karena kita gak bisa punya alasan, Bapak gak tahu sih, gimana mau tunduk sama bos? Kalau ketemu nih, saya kayak udah pengen dimakan aja. Saya mesti ngumpet di dalam meja, kayaknya kalau ngelihat dia, ketemu aja Pak, Bapak gimana gak? Iya, tapi firman Tuhan ya dan amin. Bahkan kepada yang bengis, itu kan baru ketemu aja udah ketakutan. Kepada yang bengis berarti lebih dari itu. Yang bengis saja kita dilindungi. Karena firman Tuhan ya dan amin.
Nggak mungkin dong, tunduklah. Kalau jadi Tuhan bisa, tunduklah. Tertanya gimana caranya, itu terserah lu lah. Nggak begitu Tuhan kita. Kalau kita bilang tunduklah, pasti engkau disediakan segala cara untuk engkau tunduk sesuai firman itu. Udah tenang aja. Yang penting kita jangan melakukan ke hal yang gak berkenan. Gak usah lah bicara-bicarakan sama temen, ngegosipin. Kalau menurut saya, kita mesti ekstrim begitu. Kita mesti radikal jadi murid Kristus. Gak usah. Malah saya suka bilang sama teman, lebih baik kalau memang udah gak setuju, keluar aja dari sini. Daripada kita masih stay, tapi kita ngomong-ngomongin pemimpin, ngegosipin, ngejelek. Wah, bagian kita apa? Aktif tunduk pada otoritas. Dan inilah janji Tuhan. Sebelum kita responi sama-sama secara korporat ya, biar Tuhan mengurapi kita. Akibat rendah hati, kita baca nih. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang mau katakan amin. Berikutnya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi apa? Mengasihani orang yang rendah hati. Mercy, ini bukan mengasih kasihan deh, bukan ya. Mercy. Kalau ada mercy, diluputkan dari bahaya, diluputkan dari malapetaka. Mau ada kejadian yang ini saat kita berjumpa dengan Tuhan di mesbah, Tuhan kasih tahu, waspada, hati-hati, itu mercy. Yang ketiga, terakhir, bukankah di masa-masa ini yang kita butuhkan? 1, 2, 3, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang apa? Rendah hati. Bukankah dengan belajar firman ini kita seperti ada di corner yang harus memutuskan, kayaknya kalau udah gak ada jalan lain bagi kita untuk rendah hati. Supaya apa? Supaya Tuhan mudah menggenapi janjinya di dalam kehidupan umatnya yang rendah hati. Yuk mari kita bangkit berdiri, mari kita sama-sama ya. Saya rindukan ada urapan secara korporat agar kita semua bisa menjalani firman ini dan menggenapi, melakukan kehendak Tuhan lebih dari segalanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.